Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Marilah saat ini kita mengikuti renungan harian keluarga Gabung Sentrum Bitung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah, dalam nama anakmu Yesus Kristus yang bekerja dengan perantaraan Roh Kudus. Saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memperkenankan kami untuk ada di hari yang baru ini. Kiranya Bapa mensyukuri berkat yang Tuhan beri saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah kami semua, diberikan hikmat, sehingga pun kami dapat memahami firman yang akan diberitakan. Kami dapat melakukannya dalam kami menjalani kehidupan kami. Ini doa kami yang kami bawa naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pembacaan kita saat ini terdapat dalam surat Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saat ini saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, jika kita gemar menonton televisi, pastilah tidak asing dengan salah satu stasiun TV yang sering menggaung-gaungkan satu slogan, yakni satu untuk semua. Nah, ini mau menggambarkan bahwa kita semua dari berbagai latar belakang. Kita berasal dari suku yang berbeda, ras yang berbeda, warna kulit beragam. Kita juga bercerita dengan memakai bahasa yang berbeda-beda. Nah, namun ini juga mau menyampaikan kepada kita, walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun kita semua tetaplah satu. Dalam perenungan saat ini, Rasul Paulus mau menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani atau orang Yahudi, semuanya sama di mata Tuhan. Dalam hal penerimaan oleh Allah, kita semua itu sama. Tidak ada yang mau dikatakan bahwa Tuhan hanya mau menerima orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin. Tuhan hanya mau menerima orang yang merdeka. Tuhan tidak mau menerima hamba. Tetapi tidaklah seperti itu. Di sini Rasul Paulus mau menekankan bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu dalam memperlakukan setiap kita. Tuhan tidak memandang, kita yang ini banyak duit, yang ini tidak punya duit. Tetapi Tuhan memandang sama rata. Dalam perenungan saat ini, Rasul Paulus pun mau menekankan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan berseru kepadanya, pasti akan diselamatkan. Ini mau menyatakan bahwa keselamatan dapat kita peroleh hanya dengan iman. Berseru dalam hal ini bukan hanya sekedar memanggil kepada Allah, tetapi berseru dalam hal ini dari dasar kata Yunani epikaleo, mau menyatakan bahwa memanggil, memohon kepada Allah. Memohon dengan cara apa? Beriman kepadanya. Sehingga dari iman tersebut akan menimbulkan kepercayaan dan pengandalan diri kepada Allah saja untuk memperoleh keselamatan tersebut. Nah, saudaraku, apa yang boleh kita pelajari dalam renungan saat ini? Yang pertama yaitu bahwa ketika kita berada dalam setiap perjalanan kehidupan ini, dalam setiap posisi kehidupan yang kita jalani, tetap yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita ada dalam posisi, dalam keadaan susah, ataupun kita dalam keadaan senang, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menerima kita. Tidak bisa dikatakan bahwa ketika orang dalam posisi sangat hina, kemudian Tuhan sudah tidak mau menerima kita lagi. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena dengan iman, kita dapat diselamatkan. Selanjutnya yang mau dikatakan kepada kita,
hanya kepada Tuhanlah saja kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain selain percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu juga, kita senantiasa dituntut untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kita hanya perlu mengandalkan Tuhan saja. Dengan mengandalkan Tuhan, sehingga itu pun akan menimbulkan buah dalam kehidupan kita, yakni melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya, dan tentu mintalah selalu hikmat kepada Tuhan untuk dapat melakukan setiap kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak yang berkata seperti ini. Jika kita kehilangan perhiasan, kita hanya kehilangan kemewahan. Jika kita kehilangan uang, kita hanya kehilangan harta kekayaan. Jika kita kehilangan jabatan, kita hanya kehilangan popularitas. Namun, jika kita kehilangan iman, kita kehilangan semuanya. Kiranya ini yang menjadi pesan bagi kita semua. Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini firman telah diberitakan. Kiranya apa yang boleh disampaikan dapat kami mengerti, dan terlebih dari itu dapat kami lakukan dalam setiap kami menjalani kehidupan kami di hari-hari kehidupan ini. Bapa di dalam surga, saat ini pun kami mau berdoa bagi semua yang boleh menyaksikan video ini dari manapun kami berada. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan menyertai kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, sehingga pun kami dalam menjalani kehidupan kami di hari ini, kami dapat menjalaninya dengan sukacita iman, tentu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya pun Bapa, kesehatan, kekuatan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga dalam berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami akan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup ini. Inilah doa dan seru sembahyang kami kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Gemim Sentrum Bitung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani aktivitas. Shalom, damai di hati.